Ada ya, rumah ini sering isi kajian ya. Kita isi kajian, kemudian kita makan bareng. Tidur situ. Tidur sini atas Sampai papan. di situ sudah. Ya, begitulah kehidupan. Kita Mari sudah. Gelap ke bawah itu di situ di HP. Ada. Ada dia penerangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Yarfa'ullahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang beriman dan berilmu beberapa derajat daripada yang lain. Kali ini kita masuk pada pembahasan tentang masalah akidah, kitab Minhajul Muslim, pondasi akidah iman kepada Allah bagi pondasi seorang muslim. Itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-muslimu yu'minu billahi ta'ala bima'na annahu yusaddiqu biwujudi rabbi tabarak wa ta'ala. Bahwasanya seorang muslim itu harus beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya bahwasanya dia mempercayai, orang muslim itu harus percaya adanya Rabb Tabarak wa Ta'ala, itu Rabb semesta alam. Wa annahu jalla wa ala fatir, sebagaimana diketahui bahwa orang Islam itu meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla adalah pencipta as-samawati wal ardh. Allah pencipta langit dan bumi, alimul ghaib wa syahada. Begitupun Allah Subhanahu wa taala mengetahui perkara yang gaib dan Allah mengetahui perkara yang nampak. Rabbu kulli syai'in wa malikuhu. Kemudian Allah itu ya Rabb segala sesuatu dan Allah Subhanahu wa taala Maha memiliki. La ilaha, tidak ada ilah illa huwa, kecuali Dia, Allah satu-satunya. Wala rabba ghairuhu, dan tidak ada Rabb melainkan Dia. Wa annahu jalla wa ala mawsuf bil kulli kamal. Ketahui bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah jalla wa ala, yaitu disifatkan dengan segala kesempurnaan ya. Jadi Allah itu disifatkan dengan segala penuh kesempurnaan. Munazzahun an kulli nuqsan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu disifatkan pula ya dimuliakan dari segala bentuk kekurangan. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ada dalil atau petunjuk kepada Allah sebelum segala sesuatu. Kemudian iman kepada Allah, para ulama tauhid menjelaskan ada disebut dengan dalil naqli dan juga dengan akal. Jadi caranya kalau kita mengetahui Allah Subhanahu wa taala bisa dengan dalil naqli, dengan Quran, dengan hadis, kemudian dengan akal. Bagaimana tata cara kita bisa mengetahui adanya Tuhan, adanya Allah? Maka yang pertama itu adalah adanya dalil-dalil tentang naqliyah, naql dalam Quran. Yang pertama, dalil tentang memberitahukan bahwa adanya Allah, adanya Tuhan. Yang pertama adalah ikhbaruhu ta'ala bin nafsi an wujudihi,
Allah sendiri mengabarkan di dalam Quran tentang adanya Allah, tentang adanya diri Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang rububiyah. Rububiyah itu maksudnya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kekuasaan Allah, Allah punya hak untuk berbuat apa saja. Nah, itu kata harus imani. Allah mengabarkan bahwa Allah punya kekuasaan. Li khalqi, karena Allah pencipta. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang nama-nama. Jadi Allah punya nama-nama, ya. Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Fatir, Al-Fattah, Al-Manan, Al-Muhaimin, ya. Itu Allah punya nama-nama. Kemudian itu Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, Allah mengabarkan juga tentang sifat-sifatnya, bahwa Allah juga punya sifat-sifat. Semua itu dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim. Jadi kalau kita mengetahui Allah itu ada, pertama menggunakan dalil nakli, dalil petunjuk dalam Quran. Dalam Quran Allah menjelaskan bahwa Allah itu ada dalam surah, ya, dalam surah Quran, dalam surah Al-A'raf Allah mengatakan itu, Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila wan nahar yatlubu hafifan, ya. Sesungguhnya Rabb kalian, Tuhan kalian itu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari saja. 6 hari, ya. 6 hari. Thumma stawa, lalu Allah itu beristiwa di atas ars. Jadi kalau orang tanya di mana Allah, Allah istiwa 'alal arsy, Allah bersemayam di atas ars. Kalau Allah beristiwa, tak boleh lagi keturang makhluk manusia itu mau mencari tahu. Allah dia tertidurkah, Allah dia dudukkah, Allah dia berbaring, terboleh. Hanya Tuhan dijelaskan bahwa Allah itu di atas arsy. Kemudian yukshil laila wan nahar yatlubu hafizan. Lalu Allah Subhanahu wa taala punya kuasa untuk menutup malam dan siang yang diikutkan dengan cepat. Jadi bayangkan ini, tadi pagi sebentar, tadi siang sebentar malam. Nah, jadi Allah punya kuasa dan menutupkan malam itu dengan cepat. Nah, begitu pula dalam ayat selanjutnya Allah mengatakan wasyamsa wal qamara wan nujuma musakharatu bi amrihi. Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, menciptakan bulan, menciptakan bintang-bintang, musakharatu bi amrihi. Allah Subhanahu wa taala, ya, punya kuasa itu sesuai dengan perintah, ya. Ala lahu khalqu wal amru. Ingatlah, bagi Allah itu adalah pencipta dan segala urusan. Tabarakallahu rabbul alamin. Allah Maha keberkahan, ya, Tuhan semesta alam. Jadi Allah punya kuasa. Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 masa. Kemudian Allah beristiwa di atas ars. Jadi Allah itu di langit. Allah di langit, Allah di atas ars. Ars yang paling tinggi, ya. Seseorang pun tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dia tidak bisa mengetahui Allah, dan dia tidak bisa mengetahui Allah posisi bagaimana. Allah posisi berbaring, tidur. Terboleh orang manusia menafsirkan bahwa Allah itu bersemayam dalam diri manusia, terbisa, tapi Allah itu di atas langit. Allah di langit di atas arsy. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang adanya Allah sendiri ketika Allah memanggil Nabi Musa alaihissalam, ya. Allah panggil Nabi Musa di sebuah lembah, di sebuah tanah yang diberkahi, di arah pepohonan, ya. Allah Subhanahu wa taala memanggil, ya, Nabi Musa di dalam surat Al-Quran, surah Al-Qasas. Allah mengatakan begini, Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Ya Musa, sesungguhnya aku ini adalah Allah, Tuhan seluruh alam. Itu. Jadi Allah itu panggil Nabi Musa, ya. Selain manusia, Allah tidak panggil kecuali para nabi saja, terutama Nabi Musa alaihissalam. Lalu kemudian itu ayat selanjutnya Allah dalam surah At-Taha ayat 12 Allah mengatakan innani annallaha la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis salata li dzikri. Sungguh,
ya, kata Allah bersumpah nih. Jadi kalau kita baca Quran, inna itu Allah bersumpah, innani, ya anallah, sesungguhnya saya bersumpah bahwa saya ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan lagi illa ana, Allah maksudnya. Fa'buduni, Allah mengatakan beribadahlah wahai manusia kepadaku, wa aqimus salata lidzikri, lalu dirikanlah salat untuk mengingat kata Allah. Bukti adanya Allah Subhanahu wa taala, Allah sendiri juga mengatakan di dalam, ya, membesarkan namanya, menyebutkan nama-nama dan sifat-sifatnya. Yaitu dalam surah Al-Hasr Allah menyebutkan begini. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Ya. Dialah Allah yang tidak ada ilah illa huwa, kecuali Dia, alimul ghaibi wasyahada. Allah itu mengetahui perkara yang gaib dan Allah mengetahui perkara yang nampak. Jadi Allah mengetahui perkara yang gaib. Selain manusia tidak bisa mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perkara gaib apapun tidak ada yang bisa tahu kecuali Allah. Karena Allah sendiri mengatakan dalam surat Al-Qur'an, Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahada. Allah, ya, tidak ada Tuhan, ya. Allah itu adalah, Dia adalah Allah yang tidak ada Tuhan, ya. Tidak ada Tuhan melainkan Dia, dan Dia mengetahui perkara yang gaib dan mengetahui perkara yang nampak. Huwa Rahmanur Rahim. Nah, Allah itu Ar-Rahman dan Rahim. Rahman di sini artinya, Rahman itu memiliki sifat yang luas, Rahim memiliki sifat yang bersambung, ya. Jadi kemudian itu dalam ayat selanjutnya Allah bilang begini, Huwallahu allazi la ilaha illa huwa al-malikul quddus as-salam. Dialah Allah yang tidak ada ilah kecuali Dia. Allah Al-Malik, ya. Allah itu Maharaja. Al-Quddus, Allah Maha Suci. As-Salam, ya. Allah Maha Pemberi Kesejahteraan. Al-Mu'minun, ya, kepada orang beriman. Al-Muhaimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Al-Muhaimin, punya sifat pemeliharaan. Al-Aziz, Allah Maha Perkasa. Al-Jabbar, Allah Maha Kuasa. Al-Mutakabbir, Allah punya berhak memberikan kebesaran pada dirinya. Subhanallah amma yusyrikun, Maha Suci Allah dari apa-apa yang orang musyrik persekutukan. Yang berikutnya Allah sendiri mengatakan, Huwallahu al-khaliqul bari'il musawwiru lahul asma'ul husna yusabbihu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang menjadikan, yang membentuk, dan Allah memiliki nama-nama yang indah, dan bertasbihlah, ya, kepadanya apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi. Huwal azizul hakim. Dialah Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, kemudian Allah sendiri mengatakan bahwa Allah itu ada ketika Allah mengatakan di dalam, ya, menyebutkan ketika Allah memuji dirinya sendiri. Allah puji sendiri dengan sebut Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, begitu pula di dalam khutbah-khutbah kami orang Muslim, ini Allah mengatakan juga, Inna hadhi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fa'budun. Sungguh umat kalian adalah umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka hendaklah kalian beribadah. Kemudian dalam surah Al-Mu'minun Allah mengatakan, wa anna rabbukum fattakun, dan aku adalah Tuhan kalian, fattakun, maka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah juga menjelaskan di sini. Allah menjelaskan, ya, kalau ada Tuhan-Tuhan selain Allah, Allah kasih batal itu, ya. Allah membatalkan orang-orang yang memperkarakan adanya Rabb selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada Tuhan di dunia, maka dunia ini hancur, binasa, karena Tuhan itu nanti berkumpul melawan, ya. Di dalamnya surat Al-Quran, surah Al-Anbiya, Allah mengatakan begini, Lau kana fihima alihatun illallah la fasadata subhanallahi rabbil arsyin amma yasifun. Seandainya saja antara langit dan bumi itu ada satu Tuhan, ya, selain Allah, maka pasti langit dan bumi itu akan binasa. Karena ada Tuhan dua. Jadi Tuhan hanya satu.
Fasubhanallahi Rabbil Arsyil amma yasifun. Maha suci Allah, Rabb Arsy yang agung dari apa-apa yang manusia sifatkan. Jadi Allah hanya satu. Kemudian itu adanya Tuhan, adanya Allah adalah dalil yang kedua, dalil naqli, bahwasanya ikhbarun nahwin min mi'ati arba'at wa ishrina alf minal anbiya mursalin biwujudillahi ta'ala. Dalil yang kedua, petunjuk bahwa adanya Allah itu adalah kabar. Ada berita dari 124.000. Nah ini. Ada 124.000 dari kalangan Nabi dan Rasul. Bayangkan, Nabi rupanya itu ada 124.000 dari kalangan para Nabi dan para Rasul. Itu dong kasih kabar bahwa adanya Tuhan. Bahwa adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah di mana tadi? Di Arsy. Arsy, langit yang paling tinggi, ya, paling tinggi. Kemudian juga para nabi itu yang mereka mengabarkan tentang adanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala seluruhnya, andubiyatihi li awamil kulliha. Dan Allah mengabarkan bahwasanya, ya, bahwasanya para nabi yang datang diutus ke dunia ini, mereka mengabarkan adanya Rabb, adanya kekuasaan Allah untuk seluruh makhluk, ya, kekuasaan Allah untuk seluruh alam ini. Kemudian begitu pula para nabi juga mengabarkan, ya, mengabarkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga tindakan Allah, ya. Tindakan Allah ini seperti gempa bumi, seperti tsunami, tanah goyang, angin puting beliung. Ini semua tindakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah pencipta semua itu, ya. Kemudian juga nabi dan para rasul diutus ini, mereka mengabarkan tentang adanya asma'i wa sifatihi, ada tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kemudian, ya, wa ma minhum min nabiyyin wala rasulin, ya, tidak ada seorang nabi pun ini dan rasul illa wa qad kallamallahu, kecuali Allah berbicara dengan para nabi. Jadi Allah berbicara dengan para nabi dengan rasul. Kemudian begitu pula, ya, au ba'atha ilahi rasulan au alqa fi ru'ihi, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus, ya, kepada nabi tersebut sebagai seorang rasul, atau Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan di dalam hati dan pikirannya dan akal berupa wahyu, berupa kebenaran, ya. Ma yajzimu ma'ahu annahu kalamallahu wahyu ilaihi, bahwasanya dimasukkan ke hati dan pikiran para nabi itu yang Allah berikan itu merupakan kalam Allah dan wahyu Allah. Jadi selain nabi dan rasul tidak ada wahyu, ya. Manusia itu tidak diberikan wahyu kecuali para nabi saja. Nah, begitu pula para nabi dan rasul ini secara petunjuk nabi itu mengabarkan, ya, wa ikhbaru hadzal adad al-kabir mawsifatul khalqi wa khulasatul bashar, bahwasanya kabar tentang jumlah besar ini dari kalangan, ya, manusia yang terpilih, ya, dari kalangan makhluk yang terpilih, manusia yang terpilih, yuhilul aqlal basyariyah. Jadi para nabi rasul ini datang ke merubah akal, ya, merubah akal manusia, takdzibahu, karena manusia itu mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi manusia ini kebanyakan itu sudah mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian para ulama mengatakan kama yuhilul tawattu, sebagaimana itu manusia juga, ya, manusia juga merubah sesuatu yang sudah disepakati dengan jumlah ini, ya, karena berupa kedustaan wa ikhbaruhum. Kemudian itu manusia itu mengabarkan bima lam ya'lamu, ya, lalu manusia itu mengabarkan tentang sesuatu yang mereka sendiri tidak mengetahui. Wa tahaqqaqu, dan manusia tidak memiliki hak, ya, untuk memberikan kabar. Wa yajzimu bisihhati, dan mereka tidak memiliki kekuatan, ya, kebenaran. Wa tayaqqanu, dan manusia itu, ya, mereka tidak meyakini, ya, tidak meyakini, bahkan sebagian mereka itu mengingkari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hum min khiyaril bashar wa athhum nufusan, dan bahwasanya, ya, para nabi dan rasul itu adalah manusia terpilih. Wa athhuruhum nufusan, karena para nabi dan rasul itu adalah jiwa-jiwa mereka paling suci. Wa arjihim uqulan, kemudian itu akal mereka sangat jernih,
wa asdiqihim hadithan. Ya, wa asdaqihim hadithan. Lalu ucapan para nabi dan rasul orang paling jujur. Jadi semua ucapan yang paling jujur di kalangan manusia itu adalah para nabi dan rasul. Itu sudah pasti. Yang ketiga adalah imanu balayin minal bashar wa i'tikaduhum biwujudi Rabbi subhanahu wa ta'ala. Kemudian itu meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala, yakin bahwa Allah ada, imannya orang-orang mendapat cobaan. Ya. Orang-orang mendapat cobaan itu dan bersabar tentang ujian dari kalangan manusia, lalu mereka yakin betul-betul adanya Rabb subhanahu wa ta'ala. Dong yakin bahwasanya memberikan sesuatu musibah itu adalah Rabb semesta alam, lalu mereka yakin Allah yang memberikan itu. Lalu orang-orang ditimpa dengan bala ini, ujian ini, wa ibadatuhum lahu wa ta'atuhum, ya. Lalu mereka beribadah kepada Allah, kemudian juga mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Orang jadi untuk meyakini adanya Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu imannya orang-orang sudah mendapatkan ujian dari kalangan manusia, lalu mereka yakin tentang adanya Rabb subhanahu wa ta'ala, lalu mereka beribadah kepada Allah, lalu mereka mentaati Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kenapa demikian? Andal adat al-bashariyah jariyatun bitasdiqil wahid wal ithnain fadlan anil jamaah wal ummati. Karena biasanya manusia itu, kebiasaan manusia, sifat manusia itu datang dengan satu kejujuran, kemudian dan dua kejujuran mengutamakan dari banyaknya dan umat, wal adat dan jumlah yang tidak mampu dihitung dari kalangan manusia, masyahidil aqli wal fitrah, mereka menyaksikan adanya akal dan fitrah, ala sihhati ma amanu, ya, dengan akal dan fitrah yang mereka itu di atas kebenaran dan mereka beriman kepada Allah, wa akhbaruhu anhu. Lalu orang-orang, ya, yang mendapat ujian tadi mengabarkan tentang Allah subhanahu wa ta'ala, wa abaduhu. Lalu orang-orang dapat ujian tadi, dapat cobaan dan beribadah kepada Allah, wa taqarrabu ilaihi. Lalu dan mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, bukti adanya Allah subhanahu wa ta'ala, ikhbaru malayina minal ulama an wujudillahi an sifatihi wa asma'ihi wa rubiyyatihi li kulli syai'. Yaitu adalah khabar tentang orang-orang berilmu di kalangan para ulama. Mereka yakin tentang adanya Allah subhanahu wa ta'ala dan juga tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala, dan mereka yakin tentang adanya nama-nama dan rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala, nama, sifat, kemudian itu dan kekuasaan Allah segala sesuatu. Dan Allah dong yakin bahwa adanya kekuasaan Allah di atas segalanya, ya. Annahum, ya, mereka yakin, ya, dengan itu semua, lalu mereka beribadah kepada Allah, wa ta'a'uhu wa ata'uhu wa ahabbuhu lahu wa abghadu min ajlihi. Lalu para ulama tadi mereka beribadah kepada Allah, mereka taat kepada Allah, kemudian mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu para ulama juga marah kepada ketetapan, ya, dari sebuah ketetapan yang mengingkari ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, itu dalil. Nah, sekarang tentang ketemu lihat ini yang sering ditanyakan orang ini, dalil adanya Allah menggunakan akal. Nah, ada orang mempercayai dunia tapi tidak mempercayai adanya Allah. Nah, ini bukti. Pertama, wujudu hadil awal mukhtalifah, adanya alam ini yang beraneka ragam. Nah, wal makhluqati katsiratul mutanawwi'ah. Kemudian di bumi ini ada juga banyak makhluk yang banyak dan beraneka ragam. Ya, adanya sapi, adanya ayam, adanya kambing, adanya alam pergantian siang dan malam, ada hujan, ada panas, ada baik, ada bencana, ada petir. Nah, itu menggunakan akal. Menggunakan akal, yashhadu biwujudi khaliqiha wa huwa Allah azza wa jalla. Mereka itu menyaksikan tentang adanya yang menciptakan itu semua, ya, dan dia itulah Allah azza wa jalla, ya.
id laisa hunaka fil wujudi man idda'a khalqa hadhil awalim wa ijidaha siwahu. Karena di sana tidak ada yang dapat memperkarakan ciptaan alam-alam ini dan menjadikan alam-alam ini selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kama annal aql basyari, karena akal manusia itu ingin merubah sesuatu yang ada tanpa seorang yang membuatnya. Bahkan manusia ingin merubah sesuatu yang lebih luas tanpa ada orang yang membuatnya, seperti makanan tanpa ada orang yang membuat masakan untuknya, seperti di atas bumi tanpa ada orang membuat tikar untuknya di atas bumi. Maka bagaimana ya, fakaifa idzan bihadzal awalim, maka bagaimana jika demikian adanya alam-alam ini yang terpesona, yang cantik ya, yang cantik min samain ya, di antaranya langit, wa ma hatta min aflaki wa syamsi wa qamar wa kawakib, di antara langit itu terdapat planet-planet, matahari, bulan, bintang-bintang, kulluha mukhtalifat ahjami wal maqadir, semua itu beraneka ragam, besar, beraneka ragam kedudukannya, wal ab'adi sayr, kemudian itu beraneka ragam arah kejauhan dan juga perjalanannya. Begitu pula di bumi ya, begitu pula ya, alam ini terdapat bumi, wa ma khalaqa fiha min insani wa janni wa hayawan, di bumi terdapat ciptaan ya, di antaranya adalah manusia, jin, hewan-hewan, ma'a baina ajnasiha wa afradiha min tabayyuni fil alwani wal alsun ya. Di bumi terdapat manusia, jin, hewan. Ada pula di antara jenis-jenisnya ya, yang terdapat di bumi itu, begitu pula ada perkumpulan atau satuannya di antara penjelasan dari bentuk-bentuk bahasa, perbedaan, keinginan ya, dan pemahaman. Begitu pula di bumi yang manusia dan jin dan makhluk yang lain terdapat pengkhususan dan juga sesuatu wa ma auda'a fiha min ma'adina mukhtalifa alwanu manafi'. Begitu pula di bumi terdapat tambang-tambang yang beraneka ragam, kemudian warna-warna yang bermanfaat. Wa ma ajra fiha, di bumi juga terdapat sungai ya. Di bumi juga terdapat yang mengalir, di antaranya sungai-sungai. Wa ma hatta yabisiha bi abhar, yang dimana di bumi itu ya adanya penjagaan bumi itu terjaga dari bentuk kekeringan dengan adanya air laut. Begitu pula di bumi ada tumbuh-tumbuhan, pohon-pohon yang buah-buahannya pun ya beraneka ragam, yang berbeda-beda, yang berwarna-warni, rasanya pun begitu. Kemudian juga dengan rasa, kemudian juga dengan aromanya. Begitu pula dengan buah, ada pengkhususan dan juga ada manfaatnya. Itu. Kemudian itu menggunakan akal adanya Allah, itu wujudu kalami azza wa jalla baina aidina naqra'uhu wa natadabbaruhu. Adanya kalam Allah, kemudian penjelasan, kemudian kan baca Quran, lalu ada juga baca Quran, kemudian kata mentadabur Quran itu. Lalu kata paham tentang mana-mananya, maka itu merupakan dalil tentang adanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa sampaikan pada penjelasan akidah. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Insyaallah nanti bisa lain kali bisa tersambungkan lagi menyangkut dengan tauhid, akidah. Semoga bisa bermanfaat dan bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Rabbana zidna 'ilman warzuqna fahman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman ya, ini kita masih makan singkong kemudian dengan siput
atau bia atau kerang. Siput. Oh, kerang. Bia siput ya. Oh, ini yang disebut kerang ya. Kerang. Nah ini Ibu Fit masak. Di Sumbawa. Kerangnya juga dapat di kali. Nah ini kita makan, saya pakai ini agak supaya kerang. kerang. Kerang atau kasih nama kerang. Kasih apa dia? Yang makan kelapa ya. Bismillah. Berdoa. Terus ada yang Bismillah caranya kita makan di sini ya, alami papan. Sini juga tempat saya istirahat. Kalau habis kegiatan ya tausiah, rumahnya ada tempat saya istirahat ya, suka karena ada papan, atapnya juga atap alami, atap daun bobo, jadi tidak panas, jadi adem lah. Ini kita makan singkong guys, makan singkongnya Ibu Fit tadi cabut di samping rumah ya. Orang sini bilang kasbi. Jadi kita lagi sambil menunggu ini guys. menunggu Bia. apa kerang? Biasanya saya juga supervising panah ikan, biasanya kita dulu bakar-bakar sini ya. Tapi sudah lama. Sekarang itu saya belum lagi spot. Ini saya dengan Bapak Leo ini sering ya spot dulu di apa namanya di bola. Kerang ini. Nah ini kita makan. Kali ini belum ada ikan, kita makan kerang. Kerang atau bia. Tambah ketemu kerang ini gak ganteng punya taruh. Dia belum masak. Mau disukanya. Oh, Ada seperti cinta nih. kong? Sumasa dia bro. Ini semua mandiri. Oh, lagi tunggu mendidih guys. Guys, ini dia kerang kalau di Sumbawa dan kerang siput. Baru lampu poci. Aduh. Namanya Paulan tak bekas di sangat. Aku berkain namanya lah guys. Ya kita masak sini alami guys. Ini dapurnya. Nah. Kasih kamari lah. Ini siputnya nih. Ini lagi masak. Itu sudah lama sudah. Kita tunggu guys siputnya nih. Nah, ini lagi dimasak sama Ibu Fit. Nah, Itu siput itu kulitnya itu mahal. oh, wah Itu jaga ini, dulu. Iya, biasa yang jaga membuat odol tuh. ini Itu. masak santang. Jadi sambil kita nunggu. Boleh jadi buat Pepsodent. Oh, Mari sudah itu. alhamdulillah kita makan hari ini. Kerangnya sudah masak guys, singkong. Itu lampu klik. Ada sudah lampu Filipin. Ada singkong. Orang Jawa bilang singkong. Ada ketemu orang Maluku bilang kasbi. Bye-bye. Ada piladaku Ah, bagi sudah. kosong. Ada aku kosong. Wah, ini rapanya kurang lengkap, Kurang cocok. tapi Tidak bagus. Yang penting serasa makan. Pak Ucu bilang penting parele. Polisi sana dia punya hobi. Kalau kau parele, ya serapa saja dimakan. Kasih kain darman barang. Tidak ada Pak Ucu ruangan. Dapat ikan asan dong kasih. Yang beliau jangan masa tumis. Kok binong ko dia saya parele. Oh, Pak Ucu so parele lagi. Maringanan. Padahal kau usah tahu dia ini. Ya, Kerang. Saya kira dia pernah makan tua. Yang saya bilang, terus makan Ada saya. lica kok. Taramanku. Kau pakai asam jawa kan? Bukti asam juga kurang. Kata bapak tambah balik. Besok Kata bapak. panjar dulu. Ini ini makan siput guys. Kalau cari udang ya.
Nah ini kak, ini kalau kerang ini dia bulan kah atau tiap hari ada? Tiap hari. Bismillahirrahmanirrahim. Ada cabai nggak? Cabai? Iya, taruh cabai. Sampai cabai di kebun sudah tewas. Tewas sama. Parah. Top. Sedap. Taruh rajin moto. Sedap, alhamdulillah. Sedap masakan Ibu Fit. Luar biasa. Tadi Leo bilang terombakan, saya bilang syukur. Dia pulang makan dia itu kan dia. Baru dia dapat banyak dia sendiri makan. Sama makan nasi yang ngaruh sih. Padahal paling enak biaya ini kalau masa baik-baik itu. Memang. Siram banyak. Tuh di sana itu dia kotaru kan. Yang direk sama dia mata tujuh. Paling enak sekali dan dia sipi. Tapi mata bulan paling banyak di Gani luar. Iya. Besar-besar. Belum Mata tak bulan makan kan? makan. Belum tak makan. Sedap mata bulan. Cari mana tadi? Cari Itu di bobok. di Di bawah. sana sama mampu sarapan padahal sebelah kadara di kolam itu paling banyak. Di dalaman air kan di kering-kering. Di bagian nih. Ada juga di air. Ada juga di air. Ada di PP. Itu dia naik ke atas karena dia cari makan dia ini. No. Dan dia dikirim cari makan ya. Tapi saya kalau ikan apa tuh lele itu selain potong kepala, goreng baru makan. Lele. Si padis iya. Lele banyak. Karena di transport orang lalu bisa. Tarabarasa tuh. Lain tuh Saya sudah tahu barang ini, makanya saya bilang lebih terombakan kalau saya bilang bagus, kurang cara kalau saya katakan sih. Kabar makan ini. Hah? Baru makan. udah baru makan. Sama sering apa nih? Kyo. Bukan. Oh. Yang bikin kapal tuh. Ke pertama baru datang kan termakan ikan kali, termakan itu gini, termakan itu Kapur. Dia ini tuh. Yang bersama-sama mah? Iya. Dia kodok. Baru-baru sudah ada papanya lebih itu. Terus suka habis lebih apa dia halus. Tapi dia yang DP Nah, cuma kalau dia ini yang saya paling suka itu baru dia padat. Dia padat ya? Iya. tapi keong nggak bisa lah. Cuma saya terus suka ada keras kalau ini boleh. Harap. Dia ini tadi masalah suhani itu bikin apa? Sate. Mungkin ada cerita Jawa, apa? Datu, daun kemangi, darumat. Tapi masa Bahasa ini tuh orang masa begini sudah. Padang. Wait. Hah? Masih banyak? Makan. Makan. Aneh. Makan. Dan saya suami memang jadi dimakan. Karung Padang. Maksudnya ini ke nasi tuh, kecil. Iya. 1 tahun 3 bulan saya kerja di sini. Mereka dililit dia depannya dia bikin dapu-dapu di warung siapa itu nama Mir Fawal bukan Jawa minta bantu dong cara bikin dapu-dapu lalapan itu kan dong pakai rica terus pedis mereka orang banyak tak mampu makan pilih cuma itu karena pis sudah sabar kan
buat ikan dingin. Nah, itu bikin pada bulan 8 satu bopor basah. Udah buka lema yang goreng minyak baru sidang saya. Kalau kemarin pakai gula, semua. Mafu-mafu nyampe de basi besok itu tempat. Tinggal abantar sudah lebaran sama bersama. Mereka bagus bos. Baju di atas, baju masuk ke bang, kasihan habis baru meninggal. Ya, sesuai itu dia. Cara aku baru di Makassar. Pesawat mahal, ratusan juta. Kalau Ternate